Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijab, aman. Iso nggih. Ini pakai dua ini. Satu pakai laptop, yang satu pakai iPad. Halo, ini suaranya ada nggak? Ada. Nggak ada suara. Kami dengar, Pak. Kami dengar, baik, aman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih akhirnya yang terakhir. Barangkali saya ingin menyampaikan apa yang semua tadi telah Bapak Ibu sampaikan, terutama dalam konteks dalam negeri terkait dengan bagaimana media memframing atau membingkai apa yang terjadi di lapangan berkaitan dengan corona dan kaitannya dengan masjid. Maka itu saya ingin menyampaikan satu hal tentang masjid, corona, dan framing media. Tadi kita sudah mendengar dari paparan soal Wani Joko Kampung yang berbasis masjid. Tadi kemudian Pak Media menyampaikan tentang budaya serba agama. Maka saya ingin menegaskan kembali tentang dalam konteks budaya serba agama, tentu saja masjid memiliki peran mengorganisasikan kegiatan yang bersifat transenden maupun imanen, ibadah maupun yang muamalah. Dengan adanya COVID, maka kegiatan yang dua hal itu terkoyak karena adanya intervensi aparatus kesehatan yang menyampaikan bahwa kegiatan di dalam masjid itu sebagai ancaman kesehatan dan keselamatan jamaah selama pandemi berlangsung. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa problem manajemen ibadah atau manajemen masjid ini dalam kaitan dengan COVID menjadi magnet liputan tersendiri bagi media. Media membuat satu framing, mengembangkan satu wacana media tentang masjid dan pandemi COVID-19. Saya melakukan semacam riset sederhana tentang dengan metode wacana media yang bersumber dari teks media, kemudian metode analisis framing berita yang membeli perangkat framing sintaksis, skrip, kemudian tematik dan retoris. Saya tidak akan menyampaikan itu secara detail, tapi saya akan menyampaikan dua sumber riset saya adalah dari teks media di Republika dan Kompas. Ini adalah dua-duanya di media online. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa halo, masih dengar suaranya? Lanjut, Ustaz, lanjut. Oke, Bapak Ibu. Dengar, Pak, dengar. Apa yang terjadi misalnya di Surabaya atau di tempat lain dikemas oleh media dalam hal yang sangat mengerikan. Kompas, misalnya saya mulai dari Kompas memframing kegiatan ibadah dan lainnya di dalam masjid adalah terutama sholat kolektif, sholat jamaah, 5 waktu itu menjadi satu sentral penyebaran virus dan pembentukan klaster corona. Karena itu framing berikutnya adalah bagaimana membatasi penyelenggaraan ibadah di dalam masjid maupun di luar masjid. Misalnya di situ dibuat frame tentang pentingnya setiap calon jamaah dalam sholat tertentu, terutama sholat yang masif,
Idul Adha misalnya atau Idul Fitri, maka harus mempunyai antrian nomor. Kemudian framing berikutnya, Kompas memframing bahwa lantai masjid harus dibersihkan secara khusus dengan ultraviolet. Lalu ada hal yang mengejutkan di framing, kalau tidak untuk sholat tidak apa-apa, akan lebih bagus misalnya masjid dialih fungsi menjadi rumah sakit, bank makanan, atau penyimpanan mayat korban COVID. Itu frame dalam Kompas online. Kemudian di dalam Republika ada sedikit soft berkaitan dengan kegiatan di masjid, tetapi Republika sedikit ada hal yang aneh, yaitu pertama bahwa koran yang bernafaskan yang konon menjadi corong suara umat Islam, dia justru membuat framing tentang pentingnya kegiatan masjid melalui proses birokratisasi, yaitu kegiatan di dalam masjid bisa dilakukan dengan perjanjian pengurus masjid dan aparatus pemerintah daerah atau pemerintah lokal, misalnya kasus di Makassar, harus ada perjanjian hitam di atas putih bahwa mereka akan komitmen menjaga agar tidak tersebar corona di dalam masjid. Kemudian ada intervensi dari pemerintah, contohnya di Surabaya, bahwa setiap masjid ada instruksi tertulis harus mengikuti apa yang menjadi persyaratan pemerintah daerah. Misalnya Pemkot Surabaya membuat edaran bahwa karpet harus digulung dan sebagainya. Sepintas selalu itu adalah hal yang wajar, tapi kemudian saya menafsirkan framing itu sengaja untuk menghadirkan negara ke dalam masjid. Bapak, Ibu, lalu bagaimana saya memaknai atau dari riset ini saya memaknai? Pertama, bahwa media mengembangkan satu opini atau framing bahwa masjid itu berbahaya. Nah, di situ kata-kata berbahaya dibahasakan dengan, saya sebut dengan bahasa birokratik slang. Misalnya bahwa di dalam Kompas disebutkan meskipun sudah mengikuti protokol kesehatan, tetapi jamaah di dalam masjid itu tetap potensi tinggi menularkan COVID. Apa lalu implikasinya adalah stigmatisasi soal masjid. Dalam jangka panjang orang nggak usah ke masjid aja. Lalu yang kedua, ibadah harus mengikuti protokol rezim COVID. Di sini ada semacam hegemoni kekuasaan ke dalam ruang ibadah. Yang kedua, ada hal yang perlu kita kritisi dari media, itu bahwa media melakukan simulakra saja. Bahwa media tidak mengambil secara keseluruhan kondisi masjid yang sebenarnya, tetapi dari kasus tertentu, misalnya ada klaster tertentu, lalu digeneralisasi. Maka di sini terjadi apa yang saya sebut dalam perspektif Baudrillard adalah sebagai satu hiperrealitas. Ada satu penggambaran, ada satu bahan yang berlebihan tentang COVID di dalam masjid. Ini satu strategi bagaimana realitas agar lebih dramatis kalau kita baca dari secara wacana. Kemudian bahwa umumnya informasi itu disebarkan dengan media berbasis cyber atau berbasis internet. Mereka mengutamakan kecepatan informasi, tetapi mengabaikan kebenaran dan disiplin verifikasi. Lalu, apakah itu satu hal yang tidak by design? Menurut saya adalah by design. Karena di dalam konteks era sekarang, di mana serba internet, itulah satu yang disebut dengan tatanan cyber neokapitalis. Bagaimana sebuah berita berorientasi pada, tidak berorientasi pada kebenaran, tapi lebih pada orientasi bisnis, kemudian orientasi mengontrol pikiran publik, mengontrol kita semua, bahwa misalnya tadi, bahwa benar masjid itu berbahaya bagi kita, lalu kita tidak ke masjid. Yang terakhir, bagaimana respon kita di luar riset itu sebagai orang kampus, atau bapak-bapak terutama sebagai orang-orang yang di dalam kampus, sebaiknya bagaimana? Bahwa
sebenarnya framing dalam media sangat tergantung kepada siapa yang menjadi publisis. Yaitu publisis adalah orang-orang yang mengakses media. Media sangat bergantung pada siapa yang mengakses. Dalam konteks COVID ini, yang banyak mengakses justru kekuasaan. Maka sumber-sumber tentang COVID, tentang bagaimana etika dan cara-cara manajemen masjid, lebih banyak mengacu pada aparatus COVID. Dalam hari ini Departemen Kesehatan maupun aparat pemerintah daerah. Lalu sebaiknya ke depan dan mulai sekarang kita sebagai intelektual kamu harus mengakses media untuk mengendalikan bingkai konten media sesuai harapan publik. Jadi kita harus mengarahkan bagaimana ke depannya kita banyak mengakses media agar konten itu sesuai harapan publik, bukan harapan kekuasaan maupun harapan dari media itu sendiri yang ingin mengontrol kita. Bagaimana kita sebaliknya mengontrol media itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan gambaran lain tentang diskusi malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.